Itu foto tuh masih foto Astrada, asal terang dan ada. Dan ditanya, berapa harga kau? Bagaimana cara menghargai diri? Dia harus terus cari klien agar hidup kayak gitu. Balik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bang Huda Rabbani. Biasa dipanggil Bang Hudara Segar. Itu nama panggung gitu. Itu nama panggung. Nah, itu boleh dijelaskan sedikit namanya Hudara Segar. Sebenarnya kita tuh udah lama kenal ya Bang. Iya. Dari saya magang di BKKBN, terus ketemu lah sama Bang Huda di genre waktu itu. Iya. Bang Huda nih keren sekali dari awal tuh memang genre. Awalnya tuh apa tuh Bang? Purwana, terus genre, terus Mas Duta Pariwisata, Budaya lagi. Ini banyak semua di babatnya nih Bang. Nah, boleh sedikit lah Bang, kenapa bisa punya semangat mungkin dari masa kecil hingga dewasa? Ada nggak sih yang kayak mungkin dari hal-hal yang ditanamkan sama orang tua sehingga kebawa nih semangat ini sampai kayak semua harus dibabat sama Huda nih. Content creator pun ayo Bang. Buat video pun ayo. Boleh silakan Bang. Jadi kayak aku kenalan dulu kali. Boleh. Siapa sih anak bocah yang duduk di sini nemenin Rafli gitu kan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Huda Rabbani. Teman-teman tongkrongan biasa panggil aku Hudara. Nah, aku itu asli Pontianak, original made in Pontianak. Dari lahir sampai tumbuh kembang di Pontianak. Sampai Pontianak punya 2 jembatan, aku juga tahu kisahnya kayak gitu kan. Bagaimana di situ. Ya, kalau bercerita tentang masa kecil, apakah berpengaruh sama apa yang aku jalani saat ini? Iya, pakai banget. Nah, jadi kalau ditarik dari bagaimana background keluargaku, keluargaku itu bisa aku katakan keluarga yang punya sense art, bukan seniman tapi punya sense, punya rasa, punya jiwa seninya, kayak gitu, beda-beda. Tapi sebagian besar musik. Ada almarhum abangku itu musisi juga, hardcore, musisi hardcore. Mungkin cukup terkenal di kalangan Pontianak. Almarhum Bang Sony Ramadhani itu abang sepupu aku. Terus ada abang aku DJ, juga ada musisi juga, band juga. Bapakku itu senang musik kayak gitu. Dan bapakku senang gambar, senang nge-sketsa kayak gitu. Nah, lalu apa hubungan dengan aku jalani sekarang? Nah, sense artnya itu kebawa sampai apa yang akan aku kerjakan saat ini. Kayak gitu. Dan proses untuk mencari jati diri, memang sebebas itu aku diberikan. Jadi, sejak masa kecil aku udah dikenalkan dengan fotografi. Jadi, almarhum bapakku itu, dia itu senang foto. Alhamdulillah, arsip masa kecilku ada. Tapi nggak banyak. Karena pada saat itu, tahun 2000, itu foto tuh masih foto Astrada. Asal terang dan ada. Fotonya asal terang dan ada. Dan itu masih pakai foto film. Foto film kayak gitu. Dan omku itu memang dia fotografer wisuda. Pada zamannya kayak gitu. Masih sampai sekarang. Nah, aku waktu itu tidak dibolehkan megang kamera. Tapi aku mulai tertarik. Karena itu barang mahal. Aku udah tahu masa kecil, aku dikasih tahu jangan disentuh, itu barang mahal. Tapi aku tetap kekeh. Dari kecil tuh aku pengen megang itu. Jadi aku sentuh segala macam. Sampai pada akhirnya aku berkenalan dengan sebuah teknologi yang sampai namanya laptop. Ada satu laptop, aku masih ingat banget merek Axio. Pada saat itu Axio itu harganya 5.700.000. Aku masih ingat harganya. Tahun 2007. 5.700.000 kan mahal banget ya pada saat itu ya. Nah, sama aku dikasih tahu itu barang mahal. Tapi aku geram sekali, aku pengen coba pegang. Dan 2007 aku 7 tahun aku udah kenal PowerPoint. PPT aku udah kenal tuh PowerPoint. Nah, di usia aku 10 tahun aku udah disuruh ngetik. 7 tahun, ya 10 tahun. Tapi dari 7 tahun aku udah tahu laptop, komputer. Cuman aku nggak
nggak bisa mengoperasikan penuh main game house ya, main game house taunya. Nah lalu itu umur 10 tahun aku disuruh ngetik dah. Nah karena bapakku itu kan kerja di kantor kecamatan kebetulan. Nah jadi itu apa namanya, aku tuh kadang waktu kok misalnya ada orang bilang PNS main Zuma, bapakku itu bapakku itu main Zuma, kawan bapakku itu main Zuma. Benar, karena bapakku itu main Zuma. Nah pas ada beberapa yang masuk kan, aku kadang ikut bapak itu kerja. Nah aku mulai itu diajarkan ngetik. Aku tuh dari kecil aku udah diajarkan space kiri, rata kanan kiri. Aku itu diajarkan. Nah ternyata aku disuruh ngikut aku yang percetakan. Jadi tuh ngeprint itu aku SMP itu udah cukup sering. Cuman aku nggak terlalu tahu settingannya. Cuman tahu disuruh ngeprint kayak mana, Ctrl P aku paham. Nah itu settingan aku nggak tahu. Iya. Kayak gitu. Nah sekarang kan mungkin kawan-kawan kenal aku sebagai konten kreator lah ya, sering buat konten kayak gitu. Itu titik awalnya tuh sebenarnya di mana sih tahun 2012. Nah jadi ada satu keluarga aku itu dia butuh duit. Nah butuh duit, jual kamera murah banget. Harganya 450.000. Kamera Digicam, Kodak namanya. Kodak. Iya, mereknya Kodak. Sampai sekarang kalau misalnya mama aku nanya kameraku, pasti bilang kayak gini, Kodak kau mana? Bukan kamera. Padahal merek kameraku beda. Jadi Kodak kau mana? Jadi awalnya itu Kodak itu. Kamera to sell. Digicam pula kamera to sell. Nah itu yang aku pakai. Dan foto pertama aku masih ada di Facebook. Gambar yang pertama aku foto-foto masih ada semua di Facebook. Nah dari situ aku mulai senang mengabadikan apapun. Nah dari dulu tuh waktu itu aku itu ada tour keluarga. Nah disitulah tuh pertama kali aku gunakan kamera auto aja. Bersyukurnya aku tuh tidak mengubah settingan apapun yang masih ada watermark tanggal. Jadi itu sebuah tanda bahwa tahun 2012 aku pernah moto. Itu foto aku kayak gitu. Aku yang moto. Masih ada di Facebook, alhamdulillah. Di fotonya. Ada itu foto-fotonya. Di Facebook ada. Di Facebook tuh ada. Itu foto kegiatan forum anak juga. Aku bawa kamera pada saat itu. Dari 2012, 2013 aku bawa. Nah, lalu sejak itu aku cuman iseng aja. Lalu aku dikenalkan video pertama kali itu sama abang sepupuku yang DJ. Dia itu buat kompilasi recap. Recap apa namanya, tour keluarga itu, family tour itu pakai Movie Maker. Nah, aku kenal Movie Maker 2013-2014. Ya, udah kenal Movie Maker yang itu pasti transisinya macam PowerPoint itu yang long, benar. yang kertas itu tuh paper. Aku main tuh. Laptop aku itu adalah Xirex. Laptop kecil mereknya Xirex. Nah, tahu? Ada Xirex. Laptopku Xirex. Itu kayak kecil tuh, Kecil. Laptop kecil Xirex. Nah, itu tuh rendernya itu nanti ingat aku 10 jam buat video orang, buat video 3 menit. Render 10 jam Render 10 jam karena dipaksa. Waktu itu nggak tahu itu Pentium kalau nggak salah, Intel Pentium masih. Nah tapi ada Movie Maker karena kan Windows Movie Maker kan bawaan ya. Windows Movie Maker tuh bawaan. Aku masih ingat tuh 10 jam. Nah untuk ini 3 aku kira laptopnya rusak, nangis aku. Rupanya abang aku bilang itu memang kayak gitu. Itu memang lama prosesnya rendernya. Aku nggak tahu render. Kata abang aku tuh dibakar. Karena waktu itu masih zaman CD tuh, burning tuh. Ini videonya dibakar. Nah, istilah itu masih ada nggak sekarang? Jarang ada. Aku nak bakar kaset loh. Jarang ada kan? Bakar kaset. Nah itu kayak gitu sih. Lalu aku punya teman akhirnya. Singkat cerita aku sekolah sampai SMA punya teman sebangku yang sampai sekarang aku udah ngebit sangat keluarga aku lah. Namanya Valisnin. Di kelas sebangku aku kelas 11.
Nah, dia satu SMP juga sama aku, tapi SMP kita nggak terlalu dekat. Nah, masuk di satu sekolah yang sama, kelas 11 satu kelas. Waktu itu kami berdua itu kebetulan dipercayakan untuk ikut berbagai macam lomba, termasuk lomba video. Nah, Roval itu udah mulai main kamera. Dia itu Nikon 7500D. Nikon 3000, D3100. Sorry. Punya dia itu Nikon D3100. Kamera dia. Masih ingat aku, pakai lens sakit. Dia tuh mulai foto-foto. Foto-foto itu Astra dan ada. Buka flash, foto. Nah, fokus untuk ada. Buka flash, foto. Ada waktu gitu kan. Oke banget pada saat itu. Lalu ikut lomba film. Nih, dari apa pertama? Sebelum Telkomsel Digital Academy, kalau tidak salah itu lomba film Polonep. Film Polonep pertama. Aku lupa HMJ akuntansi kalau tidak salah. Masih ada videonya. Film yang pertama kali masih ada. Dan semua percakapan di film itu sekarang real. Aku tidak tahu kenapa. Real. Semua percakapan yang ada di itu, yang ada di itu real sekarang. Aku nggak tahu kenapa ada. Itu kuasa Allah lah ya. Iya benar. Nah, nanti aku kasih linknya. Aku boleh daftar lah Nah, itu full Nopal semua. Nopal yang ngoperasikan kamera, dia ngedit dia semuanya di situ. Dia ngedit pakai Vegas. Gitu. Vegas. Dia ngedit pakai Vegas. Nah, lalu kenapa aku bisa akhirnya buat video? Jadi satu ketika ada satu perlombaan dari Kanwil Kemenak. Banyak di IAIN. Waktu itu diturunkan 3 tim. Nah, Nopal itu tuh kena korban. Istilahnya yang dikorbankan untuk ngedit semuanya. Dia nggak mampu tempar. Saya dari SMA sering ke rumah Nopal. Nah, dulu panggilan saya itu adalah yang sok-sok ngide gitu. Keren nih buat cerita kayak gini, buat cerita kayak gini. Karena basic saya adalah menulis. Basic saya adalah diarahkan untuk ke KTI, Karya Tulis Ilmiah, sama pembina kita berdua. Nah, jadi saya bagian skrip, bagian nulis, bagian yang memanajemen lah, kayak gitu. Aku nggak tahu, mungkin sekarang di produser, bagian produser yang menentukan lokasi, yang dan segala macamnya. Kita nggak tahu setelah itu. Lalu beliau lagi tidur, nih ceritanya nih, si Nopal ya lagi tidur, aku bangunin di rumahnya, Pak, gimana nih Bal? Satu lagi belum, pas kena video aku lagi, kayak gitu kan? Bisa banget. Oh tidak lalu situ gitu. Gitu. Kamu buka lu. Akhirnya tuh dia. Pinjam laptop. Asus VivoBook Core i5 Gen 7. Gen 5 atau Gen 6. Pakai Vegas. Pakai Vegas. Kalau tidak salah Core i5 Gen 7 atau Gen 6 lupa. Nah itulah dia. Atau itu. Aku masih ingat. Gira yang pakai masih ingat aku dulu. Nah pada saat itu tuh udah mulai pakai Premiere, bukan Vegas. Udah mulai pakai Premiere. Aku bingung nih, apa yang harus dipencet-pencet. Jadi yang diajarkan Nopal lo, masukkan audio, masukkan musiknya, lalu gimana cara motong videonya, motong footage-nya, kasih transisi. Nah, transisi pertama aku tahu di Premiere tuh deep to black, deep to white. Itu yang aku pakai sama nge-zoom. Scale lu, pakai keyframe tuh, langsung atau diajarkan dulu, zoom lu dari 100 sampai 200. Biar keren juga dulunya. Dulu tuh kan kita nggak tahu tuh gimana cara buat, misalnya logo ini nih ada kilatan kan, kilatan cahaya kayak itu susah bagi aku. Jadi aku kasih shape, disuruh Nopal bentuk shape, aku gerakkan dari kiri ke kanan kontite. Udah bergeraklah kayak gitu, tapi tak ada bentuknya cahaya. Ini bentuk apa tak tahu lah, kayak gitu. Masih ada, itulah di video itu, kalau nggak salah masih ada di YouTube. Nah video itu arsipnya alhamdulillah masih ada. Lalu kemudian itulah pengalaman pertama di kelombangan kalah. Aku kalah dong menang. Karena video dia sendiri niat wajar. Dia video dia sendiri niat, aku kalah wajar. Karena memang kita cuma ikut ya. Tapi kalau pada saat itu Nopal masih bangun dan ada energinya, mungkin aku nggak bisa buat video sekarang. Karena Nopal waktu itu tidur, aku maksakan diri buat belajar. Itulah titik balik ya. Nah semenjak itu aku ngide-ngide nih sama abang aku DJ. Pada saat itu abang aku tuh sering roadshow cafe to cafe. Nah lalu HP aku tuh waktu itu Xiaomi Redmi 3 Pro.
HP aku Xiaomi Redmi 3 Pro. Nah kayak gitu kan. HP aku itu aku bilang, bang aku udah bisa ngedit video, mana tunjukkan hasilnya. Semuanya video masih ada di Instagram, kayaknya konsep kan lah. Tada aku cerita itu juga publish. Nah awal aku bilang, wih keren nih, budak-budak baru belajar kan, digital kan, semangat. Pakai soal, Boleh lah, katanya, aku ikut abang ya katanya. Oh shoot ya abang, nanti abang kasih TS. senang banget. Senang boy, asli kasih TS keliling kafe ke kafe kayak gitu kan. Aku akhirnya tahu alat DJ kayak gitu. Sampai aku bisa mainkan alatnya, dan aku penasaran. Nah ya, kayak gitu kan. Start belajarnya karena bosan. Oke. Nggak terarah. Sampai pada akhirnya aku tanya Opal, kau biasa buat video kayak gini kayak mana? Nah aku tanya dengan Opal. Jadi beberapa dari dulu tuh aku rasa video Opal dari dulu itu tuh udah oke. Walaupun shaky, tapi katukannya oke. Dia paham tempo kan. Dia juga gitaris kebetulan. Nah, siapapun videografer yang basicnya adalah anak band atau musik pasti jago. Ya, Aku bisa pastikan. ngulik musik ya. kayak gitu karena ruh atau soulnya dari video itu kan di audio juga. Iya benar. Kan di situ. Nah, adalah sering jalan waktu belajar dan semua alat pada saat aku awal mulai belajar video itu Nopal semua yang support. Sama ada satu orang lagi Aris namanya. Aris Andiandi. Nah, lalu aku kenapa akhirnya bisa berkembang ini karena aku dipercaya lagi. Dulu zaman tahun 2017, 2016, 17, 18 bidang PDD itu publikasi, dokumentasi dan dekorasi itu isinya kalau ada budak desain grafis, ya budak tukang dekor. Jarang ada budak yang megang kamera. Ada pada saat itu masih cukup sedikit yang main ke kamera. Ataupun ada nyewa. Pada saat itu tuh tahu enggak zaman-zaman foto megang tutup lensa. Pakai filter monokrom atau aqua itu kan. Yang putih semua. Hunting tuh. Hunting. Oke. Nah, pokoknya pandai zamannya itu masih itulah. Kayak gitu kan. Lalu karena tahu aku bisa megang kamera, Bang Aris sama Bang Anto namanya yang narik aku ke Formana lagi. Formana lagi. Aku udah lama di Formana tuh dari 2012. Tapi pada saat itu aku cuman sebagai anggota biasa ikut aktif kegiatan Formana. Langsung hilang pas zaman SMA. Lalu kemudian pada saat aku datang lagi ke Formana, aku mengisi bagian yang kosong. Yaitu apa? Bagian dokumentasi. Aku difasilitasi kamera dan aku silakan berkarya. Terserah aku mau dokumentasikannya apa. Pada saat itu video 1 menit, one day edit. Jadi langsung someday edit di hari itu. Misal hari ini kegiatannya, besok udah upload. Itu udah keren sekali. Pada saat itu udah keren sekali dah rasanya. Gitu kan. Nah di situ aku dapat belajar. Aku itu benar-benar ditekan. Aku tekan diri aku sendiri dan juga ditekan budak-budak. Nah pada saat itu, aku belajar dikasih ruang. Sampailah akhirnya video itu terlihat sama ketua genre Kalbar. Pada saat itu namanya Setiadi. Nah, kayaknya dia nggak lihat sih, tapi dia membutuhkan tim dokumentasi. Akhirnya bertanya kepada rekan-rekanan dia di dalam panitia event itu. Eventnya lalu genre 2018. Nah, lalu kemudian direkomendasikanlah aku untuk menjadi bagian tim itu. Mengisi dokumentasi. Pada saat itu, kalau yang orang udah punya skill foto dan video, ya dan sukarela untuk ikut ke event, itu bakalan disambut welcome. Kayak gitu. Aku terasa banget pada saat itu. Aku ikut lah eventnya. Sebelum Duta Genre ada deh Hari Keluarga Nasional. AKG di AKN di Tugu di Gulis. Videonya masih ada di forum genre Kalbar. Nah itu nari-nari aku buat videonya Bang Wahyudi yang ngajak aku. Lalu kemudian Le Andi membutuhkan dokumentasi di Duta Genre. Bang Tommy yang nyarankan aku. Nah Formana juga. Jadi relasi Bang Tommy itu di genre juga, di Formana juga. Kayak gitu nawarkan aku. Oke, bisa kayak gitu. Dan ditanya berapa harga kau?
Nggak tahu. Di saat itu aku nggak tahu bagaimana cara menghargai diri. Berapa? Nggak tahu nih, Berapa? apa nih kayak gitu. Kalau sekarang udah kan kalau main begitu, bang bentar kau taruh ya alat aku sekian juta. Belum buat HPP-nya gimana? Dia kayak gitu, aku nggak tahu, aku bilang ikut ya. Oke. Pada saat itu aku udah punya PC alhamdulillah. Aku udah punya PC sendiri. PC aku speknya itu RAM-nya 8 GB. Aku kasih tau nih spek pertama aku RAM 8 GB, Core i5 Gen 4, lalu kemudian HDD 500 GB. Nah kayak gitu. Yang aku tahu ini itu jahat. Intinya spek ini udah bisa nih kok, asal Core i5 udah bisa ngedit video kayak gitu. PC-nya dari rumah aku bawa ke BKKBN. Dari rumah aku PC itu aku bawa ke BKKBN. Jadi gua PC itu kan kurakin di mes BKKBN tuh. Di belakang. Di belakang di samping tuh. Di dekat masjid. Ya. Samping masjid itu situ lah. Aku bawa ke situ, terkejar lah Adi. Siapa PC mana nih? Bawa Adi PC kantor ke. Kita pun nggak tahu kenal kali Adi. PC saya bang. Lo manggilnya ini PC saya bang. Oke lah tadi. Nah semenjak itu aku ditawarkan buat gabung di genre. Di situ aku makin biasa. Oke. Nah terus makin kesini perubahan kebutuhan videonya juga udah mulai berubah kan. Mungkin dulu kebutuhan landscape sekarang udah ke potret, ke reels, dan dulu mungkin video-video panjang. Maksudnya video kebutuhan recap yang panjang 3 menit 4 menit sekarang udah ke 30 menit, 1 menit. Short kayak gitu. Dan memang kontennya juga beda. Tapi saya mau tanya dari ini mau kulik di bagian konten creator. Karena tadi udah panjang jelaskan bahwasannya kalau memang dari kecil tuh udah memang suka gitu kan. Nah tapi mau tanya nih, ini kan banyak kawan-kawan juga biasa pengen jadi content creator tapi mau mulai nih mau dari mana gitu kan, karena ada rata-rata pada takut nih, kayak gini contoh bang, kayak lihat followers contohnya nih, kayak followers nih 5.000 10.000, udah jauh beda lah sama dengan bang Uda gitu. Itu gimana pernah bang buat anak-anak muda sekarang? Cek lo followers aku berapa ya? Aku 5.001. Tapi aku cek ya 5.917. Ini aku aku organik dari paket 5.000 followers. Alhamdulillah dia organik dari pertama aku bikin Instagram. Jadi dulu aku sempat istilahnya sempat terkotakkan pikiran aku bahwa aku buat konten tuh untuk nambah followers. Sempat kayak gitu, sempat. Nah, jadi itu kita harus buat konten yang di-repost sama editores, yang di-repost sama home editor, pokoknya beberapa akun-akun inilah repost editing kayak gitu buat nambah followers. Zaman itu cara panjat sosial kayak gitu, sebelum ada fitur kolaborasi kayak gitu, kayak pakai nge-tag dan hashtag beberapa akun repost kayak gitu. Tapi semakin kesini aku rasa lebih tepatnya saat aku udah dapat pelatihan tentang sosial media, yang paling penting itu bagaimana kita nge-deliver value. Nah dulu yang pada saat aku awal belajar bikin video, mungkin referensinya adalah Camcorder 20K. Yang paling dipentingkan tuh transisi, zoom in zoom out, rotasi kiri kanan kayak gitu kan. Lalu tidak mementingkan tentang cerita atau apa sih pesan yang ingin disampaikan video itu kayak gitu ya. Tapi itulah proses belajar ya, dari kesenangan bikin video karena bikin transisi sampai pada akhirnya aku udah dapat sesuatu tambahan pengetahuan bahwa video itu adalah media penyampai pesan terbaik. Video adalah media penyampai pesan terbaik karena memang video itu bisa merangkum berbagai macam informasi hanya dalam durasi tertentu kayak gitu kan, lengkap dan kompleks. Akhirnya aku belajar bagaimana cara membuat video yang memiliki pesan. Nah di situ dari titik tersebut aku mulai sadar bahwa angka itu bonus. Kalau misalnya sekarang aku bikin konten, ada yang relate saja atau ada yang komen ya, atau dia menunjukkan interaksinya bahwa konten yang aku buat itu relate, aku udah senang. Nah, jadi lebih kepada satu,
aku mengekspresikan diri aku atau mengekspresikan ide aku posting. Kenapa diposting? Agar kita tahu sejauh mana kita udah berkembang. Kita harus tahu dong bagaimana titik perjalanan kita. Kalau hanya kita sendiri yang merasakannya, itu kadang kita tidak mendapatkan banyak sudut pandang. Kita membutuhkan sudut pandang lain. Dengan kita posting itu di sosial media, itu kan akan menimbulkan banyak reaksi ya, positif dan negatif. Itu harus kita bertumbuh. Oke, sebenarnya mau lari ke situ kan, Ki. Tapi kalau misalnya konten kreator ataupun selebgram dan segala macam, ini kan dari saya mau nanya dari penghasilan ya bang. Kalau lihat ini jadi kayak penghasilan dari konten kreator ataupun seleb dan segala macam, itu kan ada, kalau misal ada ya banyak, kalau ada, kalau tanda ya tanda lah gitu ya bang. Nah ini gimana ini buang muda sehingga kayak sampai kayak manage uangnya kayak gimana sih kalau misalnya jadi content creator sehingga kayak ya bisa jadikan content creatornya sebagai profesi gitu. Nah menurut Bang Uda gimana? Cara manajemen keuangan itu tiap-tiap orang beda. Tiap-tiap orang beda. Dan kadang ketika memang ada beberapa kawan-kawan aku yang menjadikan ini sebagai profesi utama deh. Jadi profesi utama, dan akhirnya dia harus terus cari klien. Dia harus terus cari klien agar hidup kayak gitu. Nah, kalau konten bedanya videografer sama kalau misal videografer dia itu ada segmentasinya mungkin, ada segmentasinya. Biasa videografer wedding, dia lebih banyak ngambil klien yang wedding. Nah, apakah itu konten? Iya, tapi biasanya dia ngelandelinnya sebagai videografer. Nah, bedanya konten kreator sama videografer adalah konten kreator ini tidak melulu soal video. Nah, konten itu kan banyak jenisnya. Bisa di gambar, bisa di video, audio dan segala macam. Media apapun kayak gitu. Kalau videografer dia langsung spesifik ke situ. Nah, kalau misalnya ditanya sumber penghasilan itu banyak sebenarnya. Bisa dari afiliasi. Sekarang udah banyak ada. Apalagi ada Facebook Pro yang ibu-ibu semua isinya tuh. Konten kreator ibu-ibu yang sudah merajai Facebook kayak gitu. Kaya dalam emak-emak tuh kaya dari dapat suaminya, dapat ide dari afiliat, dapat ide Facebook Pro. Aku sangat mewajarkan tiba-tiba kok misal ada tiba-tiba orang kaya raya. Mungkin pada beberapa tahun lalu kita kena yang trending lah. Nah itu tiba-tiba kaya. Sekarang aku percaya kalau misalnya ibu-ibu tiba-tiba kaya atau siapapun yang tiba-tiba kaya karena affiliate, karena sebesar itu memang keuntungannya. Kita tidak perlu menyiapkan modal, kita modal duit ya, dikonversikan dengan internet sama ide aja. Bagaimana membungkus produk orang adalah dibeli, dan itu bukan produk kita tidak perlu modal buat beli barangnya. Kayak gitu. Itu bisa jadi affiliate. Kalau misalnya udah banyak followers, ya open endorse kayak gitu kan. Biasanya beberapa selebgram nih bio tuh open DP, DM kayak gitu. Kalau aku sesekali dapat, tapi jarang. Sesekali dalam jarang karena fokus aku bukan ke sana. Fokus aku adalah kepada konten apa ya? Aku juga bingung sebenarnya pengen memetakannya gimana. Rata-rata klien-klien yang ku handle itu adalah konten corporate. Jadi memang kayak aku cukup sering buat PLN. Lalu kemudian PLN itu kan banyak tuh bidang-bidangnya tuh pindah-pindah kayak gitu. Lalu kalau ke wedding aku nggak ke videografer ya, tapi aku ke WO. WO-nya aku ke WO-nya belakang layar. Jadi aku bagaimana membungkus peran WO, kerjanya WO menjadi konten yang menarik. BTS lah, konten BTS. Aku nggak fokus ke pengantinnya, aku fokus ke WO yang kerja. Nah, itu kan dua sudut pandang yang berbeda tuh. Di satu event yang sama wedding. Nah, ada dua dokumentasi. Yang satu dokumentasi WO, satu dokumentasi untuk si klien kayak gitu. Nah, aku ngambil yang kecil aja, tapi tiap minggu ada. Kayak gitu. Aku ngambil ke sana. Dan ranah konten kreator tuh banyak sekali beda-beda kayak gitu. Kalau soal manajemen keuangan, balik lagi, kadang ada yang memang dia terikut sama kebutuhan lifestyle dia. Kalau aku nggak terlalu, paling banyak habis makan.
kayak gitu. Tapi saya mau tanya lagi, ada beberapa misalnya. Tadi kemarin ada ngobrol sama ada satu kayak agensi lah gitu kan, yang memang kayak videographer dan segala macam. Ini katanya memang ada permasalahan juga nih katanya. Kalau misal ini kan juga videographer ataupun fotografer gitu kan, juga nggak tahu nih harga pasnya berapa juga kan. HP sebenarnya dihitung tuh dari HPP-nya berapa, harga beli kameranya berapa, uang perjalanan berapa. Jadi ada juga orang yang menawarkan dengan harga yang murah, tapi istilah menghancurkan harga juga. Nah, ini menurut Bang Uda gimana kalau misalnya nanggapi hal kayak gini? Pisau bermata dua. Oke. Jadi satu sisi itu bisa ditumpul, bisa ditajam, tergantung melihatnya dari mana dan menggunakannya di mana. Kalau misalnya tadi di kondisi abis COVID, nah ya, kita bicara setelah COVID, industri sudah mulai berbeda. Jadi setelah COVID sudah mulai berbeda. Media itu di mana-mana karena semuanya serba digital. Benar. Semua serba digital dan mau nggak mau kita konversinya juga ke digital kan, ke sosmed. Kebutuhannya ke visual, audio visual dan visual begitu. Nah, kenapa ada orang yang banting harga banget? Dia biar ekosistem dia hidup. Iya. Okay. Intinya dia dapat klien. Ya, Dan dia dapat klien dan dia menutupi kebutuhan dia. Dia nggak peduli itu bagaimana pasar yang ada. Ya. Nah, dia hanya memikirkan ekosistemnya aja. Nah, dia tuh di otak dia, aku ada tabungan. Entah dia cicilan kredit barang dia yang dipakai, atau kebutuhan rumah atau yang lain kayak gitu. Anak bini dia mungkin atau hidupnya kayak gitu. Intinya ini dapat klien aja. Makanya turunkan harga. Itu cara dia survive. Aku paham satu sisi. Cuman ketika kita lemparkan ke ekosistem yang lebih besar, apakah itu mengancur harga? Iya, karena jadi perbandingan. Iya, benar. Jadi perbandingan. Aku sebagai konsumen, aku sebagai klien nih, kadang itu kan hitung-hitungannya pasti ada. Hitung-hitungan pasti ada. Yang paling sering nih wedding lah. Paling sering di wedding lah. Bang, ini kok harganya kok fasilitasnya sama tapi harganya mahal kayak gitu. Apa yang buat mahal nih bang? Kayak gitu. Vendor ini ya sekian. Kadang kalau misalnya budak yang malas nak wadah tuh, oh udahlah kak pakai yang sana aja. Lepas. Kayak gitu. Tapi ada juga yang pada akhirnya customer tuh mikir. Kayak ini bener dah nih segini nih. Kayak gitu kan. Akhirnya ada beberapa yang akhirnya kecewa dengan harga yang murah. Tapi ada enggak? Ya memang harga murah dan bagus. Itu 50-50 tergantung orangnya lah. Tergantung yang mana kenanya kayak gitu. Kalau misalnya cara menentukan harga, menurut aku adalah seideal mungkin bagi si pelaku jasa untuk menghargai dirinya sendiri. Murah dan mahal itu relatif. Bagaimana cara kita bernegosiasi sama klien. Kita kan nggak patok harga tetap kan. Nah, pasti ada harga paket yang harga murah, tengah, tinggi. Nah, dengan pilihan-pilihan harga pasti kayak gitu. Bahkan ada harga yang negotiable kayak gitu. Biasa kalau aku harga negotiable. Kakak punya budget berapa? Sekian. Oh, oke Kak. Kakak punya budget sekian. Kita bisa kasih kayak gini. Nanti misalnya dia bilang, bisa tak Bang? Saya minta tambahkan kayak gini. Kayak gitu. Oh, bisa Kak. Cuman nanti ada pertambahan biayanya sekian. Itu dealnya baiknya di awal. Dealnya di awal. Dan rata-rata, aku nggak tahu lah ya. Kalau yang sepengetahuan aku nih, beberapa vendor besar, dia harus tahu dulu konsep yang diinginkan klien itu seperti apa. Dia bakal buat RAB. Iya benar. Dia bakal buat RAB penawaran dulu. Kalau ke korporat dia harus penawaran. Ada surat penawaran. Makanya aku senang di korporat. Karena terbuka di awal. Surat penawaran berapa? Sekian. Kayak gitu. Nah, kita masih bisa bilang, masih bisa dinego Pak. Kayak gitu. Karena masih penawaran kan. Penawaran masih ada di situ. Bukan harga tetap kayak gitu. Nah, lalu kalau masalah agensi. Agensi itu kadang yang jatuh-jatuhkan harga itu pengen ngambil UMKM. Namanya UMKM, ibu-ibu, pengusaha menengah nih. Dia pasti nyari harga yang paling murah dan kualitas paling bagus. Maka dia yang pakai ramai. Kalau misal budak yang masih idealis nih, budak yang idealis yang kita nih harus benarkan ekosistem nih biar bagus dan segala macam. Kita harus edukasi ibu-ibu dan segala macam. Ada benarnya, cuman menurut aku caranya adalah gimana kau mempertahankan dengan harga kau dan kau membentuk pasar. Pada akhirnya kau tidak menyalahkan orang yang punya harga rendah. Nah, mungkin dia risau dengan harga yang rendah kayak gitu karena
klien dia tak banyak mungkin, atau tuntutan dia terlalu besar, cost dia besar untuk produksi, tapi yang income-nya nggak sesuai. Pada akhirnya dia ngeluh di situ. Itu pisau bermata dua sih, pernah dibahas juga sampai dibuatkan diskusi sama fotografer dan videografer Pontianak, berbayar lagi pada saat itu, ada narasumbernya dicecar pada saat itu karena tadi perspektifnya beda-beda masalah harga dan tidak ada kesepakatan apapun guys. Kita belum ada, aku sampai saat ini belum tahu nih apakah dari ada undang-undang atau yang mengatur harga standar kayak gitu, tapi edukasi selalu ada agar profesi kita itu dihargai. Nah, benar. Foto dan video itu bukan hanya sekedar jepret dan ngerekam, tapi di situ biasa ada seni, ada proses, ada pelayanan, ada servis yang harus dihargai. Nah, seperti itu sih. Memang kalau misal kita lihat lagi customer gimana juga yang tadi memang kalau misal dari Pertamina itu mungkin ada RAB yang harus diangkat. Balik lagi ke customernya. Kalau misalnya BW kita dealer lagi. Ini buat teman orang ya. Bang, ini agak shifting dikit. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tadi dia bilang tentang duta pariwisata. Ini dari kacamata Bang, dari duta pariwisata. Ini dari pariwisata Kuburaya pastinya. Kedepannya ini gimana Bang? Karena saya juga lihat ada beberapa pariwisata bilang kayak di Pinus dan segala macam, rasa saya udah mulai agak belum terkenal lagi lah. Tapi ada wisata yang model kayak di mangrove itu udah mulai meningkat. Terus kedepannya gimana nih Bang pariwisata? Untuk menurut Aman, saya sebenarnya terima kasih dengan Kuburaya telah mengenalkan saya sebagai putra pariwisata Kuburaya ya. Walaupun secara jujur saya lebih banyak main di kota Pontianak ketimbang di Kuburaya sendiri kayak gitu. Nah tapi saya bisa mempertanggungjawabkan itu tentang Kuburaya. Nah jadi di Kuburaya itu berpotensi banget, sangat berpotensi. Pada saat kita audisi aja, kita dibekalkan bahwa Kuburaya itu kaya menjadi salah satu daerah yang memiliki varietas mangrove terlengkap di dunia. Nah, yang sebagian besarnya itu ada di Kuburaya, jenis-jenis pohon mangrove-nya. Mangrove itu kawasan. Mangrove itu kawasan, berbagai macam, misalnya pohon bakau, pohon nipah dan segala macam di situ. Dan varietasnya jenis-jenis yang bakau yang terlengkap itu di Kuburaya. Makanya kita itu pariwisata Kuburaya itu punya julukan The Green Pearl of Borneo, mutiara hijau dari Borneo, kayak gitu. Nah wajar kayak gitu karena sebagian besar wilayah pesisir kita itu mangrove-nya masih alami banget. Udah pernah masuk ke akar mangrove yang setinggi orang dewasa belum? Nah silakan pergi ke Dabong. Di Dabong? Di Dabong. Itu tingginya tuh misal kita berdiri kan kita mungkin 170-an. Itu masih tinggi lagi. Akarnya tuh 2 meter. Kita bisa lewat di bawah. Saking alaminya di situ ya. Di Dabong kayak gitu. Nah, lalu konten saya juga di TikTok itu bahas tentang mangrove di Sungai Kupa. Di Sungai Kupa yang udah dapat anugerah desa wisata. Iya, dia harus dibawa. Desa wisata di Sungai Kupa Teluk Berdiri itu saya ngangkat tentang salah satu paket wisatanya itu susur sungai. Nah, saya berharap itu masih ada ya. Saya udah juga lama tidak main ke sana. Dan di sana itu yang uniknya tuh yang hewan endemik di bakau di kawasan mangrove itu adalah bekantan. Jadi beberapa ikon juga Kuburaya itu pakai bekantan. Logo Nirpi Kuburaya pakai bekantan. Nah bekantan. Jadi bekantan itu adalah hewan yang hidup di bakau di kawasan mangrove. Nah dan bekantan itu pemalu orangnya. Kita bisa menemukan bekantan itu selain Kuburaya itu di Sambas, di Sebubus. Kalau di Sebubus kita melihat bekantan itu tuh udah familiar dengan keramaian. Jadi ketika kelotok lewat dia menangkring di atas pohon itu udah biasa. Tapi Kuburaya itu enggak, karena saking alaminya, saking belum banyak yang terjamah, dia tuh masih sensitif dengan suara aktivitas manusia. Nah di Sungai Kupa itu tuh ada salah satu atraksi wisatanya. Kita masuk ke Pulau Panjang, pulau di tengah-tengah Sungai Kapuas. Nah di situ ada beberapa kelompok
Bekantan. Nah, jadi kita kayak melihat Amazon gitu. Kalau salah ada konten saya juga di Instagram itu di situ susur sungai, dan itu menurut saya asik sekali. Dan yang menurut saya yang oke di Kuburaya itu adalah CBT, Community Based Tourism, atau pariwisata berbasis masyarakat. Itu desa wisata yang dimana potensi-potensi yang dari masing-masing desa di Kuburaya sendiri itu banyak kayak gitu. Kebun kopi aja, janganlah kopi, kebun langsat aja, itu bisa menjadi sebuah destinasi ketika panen, masa panen. Pengunjung yang pengen panen sendiri, merasakan pengalaman ya, experience bagaimana memanen langsat dan segala macam, atau makan langsung di kebunnya kayak durian, itu kan biasa ada beberapa keluarga yang seperti itu kan, itu bisa jadi daya tarik wisata, agrowisata namanya. Nah, selain itu ketika misalnya ada lagi tradisi budaya, itu bisa jadi wisata kebudayaan, misalnya Barzanji atau segala macam, robo-robo, itu kan banyak sekali. Kuburaya itu multikultural ya, nggak ada etnis tertentu yang dinaikkan, semua di lemur sama kayak gitu. Ada Dayak, Cina, Bugis, Madura, Jawa, apalagi ada 6 etnis kalau salah tadi. Berarti masih banyak yang belum di-explore ya mungkin, atau mungkin udah di-explore, cuman belum dikemas dengan benar. Pengemasannya. Berarti menurut Bang Uda harus lebih oke lagi dari segi pengemasan ataupun pemberitaannya lagi ya. Iya, sebenarnya kalau menurut saya promosi itu juga butuh taktis. Nggak semua kita bisa publikasi dengan masif. Kita juga harus memastikan setelah terpublikasi tempat wisata itu benar-benar dikelola agar ekspektasinya itu tidak patah. Contoh, misal nih, aku posting sekarang salah satu wisata yang viral di 2021. Ada sebuah taman di Kuburaya yang banyak bunga. Dan ketika aku posting sekarang, aku tidak memberikan sebuah informasi lengkap di situ bahwa taman itu di tahun itu adanya. Kita pergi ke sana pasti bakal kecewa, udah nggak ada dah tamannya. Nah, kayak gitu. Jadi terkadang ketika kita bahasanya ya, kita coba masifkan promosi tidak disertai dengan pengelolaan yang baik, itu juga bisa menjadi bumerang. Iya. Si pengelola wisatanya itu siap atau enggak? Iya. Untuk mengelola tempat yang ramai. Nah, itu kan menjadi sebuah dilema ya kayak gitu. Terkadang yang paham di satu sisi memang kebutuhan ekonomi, memang harus balik modal lah, harus memang ini udah peluang cuan nih, akhirnya diraup semua kayak gitu tanpa memikirkan jangka panjang yang bakalan ada kayak gitu. Memang perlu peran secara holistik lah, pemerintah atau pengusaha yang buat itu. Jadi sekarang kalau aku pribadi pengen promosikan tempat wisata, aku tuh setidaknya tuh harus beberapa kali ke sana, atau aku berdiam diri di sana. Entah aku ninam dulu di sekitaran situ, nah kayak gitu kan, buat aku naikkan menjadi konten video. Biar aku tahu nih, ternyata kayak gini keadaannya. Jadi ketika aku olah informasinya tuh, penonton yang menangkap itu tuh ya benar adanya. Itu saran Bang Uda. Iya. Oke, Bang Uda, ini ada games. Mana? Ada kartu di mana? Di mana? Ini terakhir ya Bang. Ini dari games itu terakhir. Boleh dipilih Bang? Ini sudah random. Habis ini segmen terakhir. Boleh dilihat. Kalau memang tidak bisa dijawab, enggak apa Bang. Oh nice, saya sangat senang sekali pandanganmu terhadap generasi Z dan milenial yang FOMO. Hangat di awal. Kalau misalnya kita tuh anget-anget net. Oke. FOMO itu wajar ya. Menurut aku memang FOMO itu diciptakan. Ada memang strategi marketing yang memang menciptakan masyarakat itu harus FOMO. Kayak gitu. Kemakan nih strateginya. Berarti si pembuat campaign itu atau buat tren itu berhasil. Kayak gitu. Nah tapi sebenarnya kita juga harus ngelihat
tren itu atau campaign itu bermanfaat atau tidak, atau menimbulkan dampak buruk atau tidak. Nah, kalau misalnya posisinya bakalan menimbulkan dampak buruk, sebaiknya dihindari. Nah, dulu tahu nggak yang ada challenge kan pisau kayak gini? Iya, tahu. Nah, kayak gitu. Itu kan tren. Nah, semua content creator pengen buat kayak gitu. Itu di barat sih, aku nggak tahu di Indonesia ada atau enggak. Yang pada akhirnya ada yang buat terkena korban dan segala macam. Nah, kita tuh harus melihat sebenarnya tren itu apakah baik atau tidak. Kan ada orang yang pengen benar-benar ngejar angka lah ya, ngejar popularitas, ngejar viral. Akhirnya ya ngikut mau nggak mau. Walaupun tren itu atau campaign itu ada buruk kayak gitu. Saran kalau misal pandangan aku salah aja sih. Memang FOMO itu ada sengaja diciptakan. Dan beberapa content creator atau beberapa pengusaha atau pengelola sosial media menstrategikan untuk masyarakat FOMO kayak gitu. Karena memang ya karena kondisinya kayak Karena kondisinya fear of missing out, ketakutan ketinggalan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau itu positif nggak masalah. Kalau misal itu negatif sebaiknya tinggal. Oke. Terima kasih Pak Huda. Itu segmen terakhir, kita udah panjang ngobrol dari awal tentang content creator, awal dari fotografer segala macam, sampai yang di penghujung ini 30 menit lebih. Terima kasih Pak Huda. Kalau bisa kita lanjut part 2 nih Bang. Oke Bang, cukup sekian dari kita. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Sama nanti ini Bang Huda mau nikah nih tahun ini ya Bang. Amin, mohon doanya siap. Saya berharap juga dapat sponsor jadi bos kaos nih. Saya bos ya, saya nih. Dari mana? Oh ini beda, ini kayaknya saingan ya soalnya ya bos kaosnya. Tapi saya bakal pakai bos kaos nih. Saya kayak bagus kawan-kawan harus banget nih punya produk dari bos kaos nih kayak gitu. Agar ya kawan-kawan kece kayak gitu, keren karena keren adalah hak segala bangsa. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Huda sudah datang ke sini ke Parbarung. Kalau misalnya ada kesempatan lagi kita lanjut part 2 lagi. Siap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.